Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sudut pandang Bahwira beberapa tahun yang lalu. Cerita ini melanjutkan kisah perang gaib. Jika kalian belum nonton video sebelumnya, alangkah baiknya kalian tonton dulu agar lebih jelas dengan ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Bang Dioseta. Terima kasih buat Bang Dioseta yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Buat kalian yang ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bawakan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Kang Wira, kadio. Kang Wira, kesini. Ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu patromak, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. Kang, Lilis kangen, ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku ikut menjamah tubuh Lilis. Meramainya dari rambut leher hingga menyentuh dadanya, aku meremas bagian itu dengan lembut. Aduh, Lilis berteriak. Kenapa, Lis? Tanyaku. Gak apa-apa, ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran, segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa, Lis? Si bayi Gumelar lagi? Tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu patromak di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tombak. Dengan wajah penuh dengan memar. Lilis, kamu kenapa? Teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah nggak tahu diuntung. Udah gak sayang nyawa kamu, Wira? Teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan. Tolong hentikan. Teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kamu mau? Ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis.
Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan! Tolong hentikan!" teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung," ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu mencium bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya dan memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. "Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup. Tepatnya kami. Pagi itu Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan. Aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa, namun seorang anak yang bersamanya entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk-makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mira di sana. Setan, demit, jin, bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya, makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun, apa yang kau minta. Asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan, teriakku kepada makhluk itu. Tidak butuh waktu lama, keesokan harinya warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet. Dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi 2. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka, ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya, jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu, ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami imah lubung tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Bersambung.
Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai sini. Buat kalian jangan lupa klik like-nya dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat Bang Dioseta, terima kasih yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini. Cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.